Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sugeng Kurniawan di program les bahasa Inggris segala usia. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke teman-teman semuanya, untuk video kali ini kita akan membagikan materi yaitu tentang indefinite article ya. Indefinite article. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada artikel. Artikel itu bukan tulisan ya, tapi dia adalah kata atau huruf gitu ya, huruf atau kata lah ya, yang untuk menyatakan sesuatu gitu kan, menyatakan sebuah, menyatakan seorang, seekor gitu kan, dan juga menyatakan tersebut gitu. Mungkin agak sedikit susah untuk didefinisikan, tapi nanti ketika melihat contoh, insya Allah Anda akan paham ya. Jadi di bahasa Inggris itu ada artikel, ada dua, namanya itu definite article dan indefinite. Kita awali dengan indefinite dulu. Ya, indefinite article itu artinya adalah artikel. Dalam hal ini nanti ada dua ya, ada ada en ya. Atau en itu bisa diterjemahkan dengan sebuah, seekor, atau apa namanya, bisa juga seorang dan sebagainya begitu ya. Nah, untuk yang kita lihat dulu yang ya, yang pakai huruf A seperti ini. Itu adalah manakala akan bertemu dengan noun atau kata benda ya, yang berawalan dengan huruf mati. Huruf mati itu misalnya ada B, C, D, F, G, H. Nah ini. Kemudian J, K, L, M, N, P, Q, ya kan? Atau Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, gitu-gitu ya. Suaranya ya. Oke, kemudian nah ini untuk contohnya nih. Di sini ada kata book. Book itu kan awalannya suara huruf B ya, kan huruf mati gitu ya. Makanya kita kalau kasih artikel a book ya, sebuah buku gitu ya. Kemudian misalnya yang pakai suara huruf C nih ya kan, a chair, sebuah kursi gitu. Ini kan huruf mati ya, atau konsonan gitu. Makanya a chair, nggak bisa an chair gitu, atau an book nggak bisa. Jadi a book, a chair. Kemudian a desk ya, sebuah bangku atau meja ya. Meja yang ada lacinya itu namanya desk. Kalau table itu yang tak pakai laci gitu kan. Kemudian a fan ya, a fan pakai F. A fan, sebuah kipas. Kemudian a garden, sebuah kebun. A house, sebuah rumah begitu. Nah ini yang contoh-contoh apa namanya, yang menggunakan ya. Kemudian yang di sebelah sana ini ada yang menggunakan en ya. En itu dipakai manakala bertemunya dengan noun yang berawalan dengan suara hidup atau vokal ya, huruf hidup gitu. Misalnya apple kan awalnya huruf A nih, apple, an apple. Kita tidak mengatakan a apple tapi an apple, sebuah apel. Ada iguana ya, binatang ya, seekor iguana, an iguana, bukan e iguana tapi an iguana gitu. Kemudian ada umbrella. Umbrella kan huruf hidup ya, umbrella, tulisannya U bacanya A, umbrella bukan umbrella, an umbrella ya, an umbrella. Kemudian telur nih, an egg misalnya, an egg, sebuah telur. An owl, seekor burung hantu gitu ya. Nah ini jadi indefinite article ini berarti kita belum tahu secara pasti ya benda mana yang dimaksudkan gitu. Nanti kita akan lihat pada contoh dalam kalimat ya. Oke begitu. Nanti kita kasih contoh dari kata-kata yang lain ya. Nah ini ada contoh kata yang lain, misalnya di sini ada yang pakai huruf mati yang lain ya, atau konsonan, misalnya a jacket, sebuah jaket ya. A kitchen kan ek,
kitchen, yes. Apa itu? Kitchen, dapur ya. Kemudian ada a lamp, sebuah lampu. A man, ya. Nggak mungkin sebuah orang, tapi kan seorang pria gitu kan. Seorang pria. A nurse, ini nggak mungkin sebuah perawat, tapi seorang perawat gitu. Kemudian a policeman, seorang polisi ya. Ini awalannya ada dengan menggunakan huruf mati atau huruf konsonan. Jadi yang dipakai artikelnya adalah e begitu. Oke, untuk contoh yang lain dengan yang berawal huruf mati yang lain, misalnya ada kata a queen ya, a queen, seorang ratu ya. Ada a rabbit, seekor kelinci. Kemudian a snake, seekor ular gitu ya. Kemudian a table, sebuah meja. Ada a value, sebuah nilai ya, nilai dalam hidup ya. Kemudian a window, sebuah jendela. Oke, contoh yang lain misalnya menggunakan huruf X seperti ini, xylophone ya. Xylophone itu alat musik ya. Nanti bisa di googling aja ya seperti apa gambarnya. Terus saya nggak bisa gambar ini. Kemudian a yard, sebuah halaman ya. A zebra, seekor zebra atau zebra. Oke, untuk yang pakai en gitu, misalnya di sini ada an eagle ya, seekor burung elang. Kemudian ada an ant, seekor semut. Ada an envelope, sebuah amplop. Ada an umpire, ini biasanya kalau di pertandingan bulu tangkis itu ada itu namanya wasit ya, seorang wasit gitu. Kemudian contoh yang lain misalnya an ostrich, seekor burung merak gitu ya. Oke teman-teman, ini contoh dalam kalimat gitu ya. Misalnya ada there is an ant on your hand. Ada seekor semut di tanganmu gitu. Seekor semut. Contoh yang lain misalkan I see a plane in the sky. Saya lihat sebuah pesawat terbang di udara atau di langit gitu. Ya. Dalam hal ini kan pendengar tidak tahu pesawat terbangnya kayak gimana gitu, besar apa kecil nggak tahu. Pokoknya judulnya adalah a plane, sebuah pesawat terbang. Kalau ini an ant, sebuah seekor semut gitu. Kita nggak tahu semutnya kayak gimana. Oke, contoh lagi misal sebuah kalimat perintah ya. Bring me a glass please. Bawakan aku sebuah gelas. Jadi bebas ini si orang yang mendapat perintah itu bebas mau bawa gelas apa aja, mau bawa yang besar, mau yang kecil, mau yang terbuat dari plastik atau terbuat dari beling, mau yang warna putih bening atau apa aja bebas. Karena a glass sifatnya masih umum gitu ya. Contoh lagi misalkan I am watching a movie. Saya sedang menonton sebuah film. Nah, sebuah film. Orang yang dengar, oh film ya udah. Tapi dia tidak bisa apa namanya memastikan film apa itu film horor atau film film komedi atau apa gitu. Pokoknya judulnya sebuah film aja gitu ya. Untuk contoh yang berikutnya di sini ada they study a lesson. Mereka belajar sebuah pelajaran. Ya, pendengar nggak tahu pelajaran apa itu gitu kan. Tidak tahu. Pokoknya sebuah pelajaran bebas ya. Oke, itu barangkali ya untuk apa namanya sedikit materi tentang indefinite article. Ya, mudah-mudahan ada gambaran tentang indefinite article baik yang untuk kata yang berawalan suara mati atau konsonan maupun yang berawalan dengan suara hidup atau vokal begitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Ya, nanti selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang definite article atau artikel yang pasti gitu. Berarti kalau indefinite ini tidak pasti gitu. Sifatnya umum. Oke. Terima kasih. Silakan bagi yang sudah menonton video ini dan Anda mungkin berpikir bahwa ini bermanfaat, bisa Anda share ke teman-teman Anda
Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum silahkan Anda bisa subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.